السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، آمين رب العالمين. وأخرجنا يا ربنا من دنية خلق إلى saniyatiha, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Saudara, ikhwan akhwat fillah. Ini kitab kita loncat dikit. Biasanya kita bahas tokoh. Tadi pagi ada yang nanya saya tentang emang Rasulullah itu ngajarin tasawuf ya? Kalau iya mana dalilnya? Gitu. Itu bikin kepikiran seharian sampai ke bawah mimpi. Maka tanpa disengaja pun pertama, jadi saya kalau nandain buku itu taruh handphone gitu, yang saya tandai langsung judulnya At-Tasawwuf. Jadi ini bab ke As-Salis wal Arba'un, bab 43. Orang Arab itu ngitungnya gampang, dari yang kecil dulu, As-Salis yang ketiga, wal Arba'un, dan setelah Arba'un 40, berarti 43. Beliau Al-Imam Al-Qushairi, Imam Qushairi ini kita sudah sebutkan berkali-kali bahwa beliau telah mengumpulkan ajaran ulama salafus saleh dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dan beliau termasuk guru hadis Imam Al-Baihaqi. Bahkan bukan nggak ketemu, Imam Baihaqi nggak ketemu beliau, yang ketemu cuma anaknya. Jadi Imam Baihaqi belajar ke anaknya, anaknya belajar ke beliau. Artinya beliau ahli hadis. Orang itu kan mengira hadis itu tujuan tertinggi. Bukan, belajar hadis itu justru bukan untuk mencapai hadis. Belajar hadis itu bukan untuk hadis. Karena hadis itu artinya berita. Berita itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Maka ada namanya ilmu kritik hadis, tapi tidak boleh kritik Nabi. Nggak ada ilmu kritik Nabi. Kritik Nabi kafir. Tapi kalau kritik hadis itu orang ilmuwan. Ketika Imam Daruqutni mengkritisi Imam Bukhari dan mengatakan di dalam Sahih Bukhari ada hadis dhaif, itu namanya kritik hadis. Tapi dibantah lagi oleh Imam Ibnu Salah, lalu dibantah lagi oleh imam-imam setelahnya, puncaknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka sekarang nggak ada lagi yang meragukan Sahih Bukhari itu sahih. Ya, di zaman Rasulullah adakah Sahih Bukhari? Nggak ada. Maka pertanyaan, apakah ada tasawuf di zaman Rasulullah? Sama jawabannya. Adakah Sahih Bukhari di zaman Rasulullah? Nah, jawabannya itu mirip-mirip gitu ya. Namun kenapa asumsi tentang tasawuf itu kok selalu dipisahkan dengan ahli hadis? Padahal ahli hadis itu tanpa sufi keras, sufi tanpa hadis sesat. Tapi kenapa orang coba-coba untuk memisahkan mereka dan mentalak tiga antara mereka sehingga nggak bisa rujuk lagi? Muncullah asumsi di kalangan kawan-kawan kita sebagian, terutama yang baru ngaji dan lewat YouTube, yang dicari tasawuf. Muncullah ustadz yang mengatakan tasawuf itu zindik, tasawuf itu fasik, tasawuf itu cuma teriak-teriak nama Allah, tasawuf itu gila, tasawuf itu cuma itu. Orang yang pertama kali bertanya lalu membuka YouTube, it's okay, nggak masalah. Namun itu harus dikonfirmasi langsung ke ahlinya. Kalau saya sakit, bisakah saya nanya ke YouTube? Kejahilan itu kebodohan, ketidaktahuan, ketidakmengertian bagian dari penyakit. Apa kata Nabi? Alaysa shifa'ul as-su'al. Bukankah obat dari ketidaktahuan? Jadi Nabi menyebut ketidaktahuan itu penyakit. Syifa, obat dari ai. Ai itu artinya tidak mengerti. As-su'al, yaitu bertanya. Seandainya tasawuf itu zindik, beranikah ustadz yang mengatakan tasawuf itu zindik dan menyebut Buya Hamka zindik? Kira-kira gimana Pak?
UAS cuma diisukan dan musuh Islam yang isukan sekarang, orang semua berani jihad. Gimana kira-kira kalau Buya Hamka hidup hari ini, tiba-tiba ada ustadz di luar sana mengatakan tasawuf zindik, Buya Hamka pelaku tasawuf dan dia punya buku tasawuf modern. Kira-kira kita jihad kali ya? Nggak mikir, orang ini nggak mikir ketika berkata, berfatwa, ngajar ya. Yang ada dalam kajian dia cuma emosional. Yang dia nggak tahu dia tolak, sehingga muncullah keributan ya di kalangan netizen, dan netizen itu kan selalu benar. Apa aja kata-kata dia shadaqallah ya, kayaknya benar semua. Jadi ini yang kemudian bikin kita agak tergelitik ya. Teman-teman semua sahabat, ikhwan akhwat fillah, jemaah maghrib yang memuliakan Allah, maka kita langsung rujuk saja kepada imamnya. Apakah tasawuf menurut imamnya? Enggak usah menurut Ar-Razi, enggak usah menurut Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan. Apalagi kalau yang mengasumsikan belajar tasawuf itu nanti kalau sudah nyampe enggak sholat. Itu tasawuf mana? Coba buka kitabnya dari awal sampai akhir, ada enggak? Enggak ketemu. Itu ketemu cuma dalam khayalan orang ini. Sama kayak orang awam. Orang awam mengasumsikan tasawuf itu kesaktian atau kegilaan, atau nanti nggak sholat lagi. Itu pemahaman dia persis seperti si ustadz ini. Tapi ustadz ini udah punya panggung, udah punya mimbar, sehingga kejahilannya dibalut dengan kalimat-kalimat yang sedikit nyunnah, sedikit retorikanya bagus, seakan-akan itu keilmuan. Lalu dia berfatwa bahwasannya ini tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini yang kemudian bikin kita gergetan ya, kayak lagu-lagu itu ya. Masih ada nggak lagunya tuh? Taib. Lalu apakah itu tasawuf? Nah, ternyata makna tasawuf dan asal kata tasawuf memang berubah pendapat orang-orang dari dulu dan bermacam-macam. Tidak ada kata sepakat. Namun mereka sepakat semua mengenai tujuannya. Setelah saya lihat, lebih dari 200 sampai 1000 makna dari kata tasawuf. Tapi intinya cuma satu. Intinya cuma satu. Yang kita baca dalam hadis Imam Muslim, hadis pertama, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau berubudiyah seakan-akan engkau memandangnya. Jika tidak memandangnya, maka engkau merasa dipandangnya. Coba antum udah ngerasain itu belum? Kalau belum, jangan tolak tasawuf, karena hanya ada di tasawuf itu. Wallahi, demi Allah, itu cuma ada di tasawuf. Orang belajar hadis, hadis itu berita, sama kayak baca berita. Bedanya, si pemberita itu orang soleh. Lalu kita doakan sampai kepada Sayyidus Sholihin, sumber berita Nabi Muhammad SAW. Karena kita cinta, maka berita-berita itu masuk dalam pikiran. Teman-teman semua berita yang kita dengar itu akan jadi bahan obrolan kita tiap hari. Maka coba lihat temannya, makan siang, makan malam, apa yang dia obrolin lagi makan, itu yang dibaca di waktu dia buka handphone. Kita nonton, itu yang apa yang masuk itu yang keluar. Persis seperti teko, apa yang dimasukkan maka itu yang keluar. Persis, nggak jauh beda. Maka jangan eman-eman, ini ruang di dalam tubuh ini jangan diisi yang nggak penting. Nanti keluarnya nggak penting. Tiba-tiba semua jadi pakar politik. Giliran masalah UAS jadi pakar hadis semua, tiba-tiba jadi pakar hadis, Pak. Masalah hadis, malaikat masuk ke rumah yang ada kalbun ya, anjing ataupun tamathil, patung dan lain-lainnya ya. Baik, kita coba lihat, cek apa yang dimaksud tasawuf oleh ahli sufi. Apa kata beliau? Takallaman nas fi tasawuf, ma ma'na wa fi sufi manhu. Banyak orang berbicara tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Wa manhu, dan siapa pelaku sufi, pelaku tasawuf, maka disebut sufi. Jadi ada mutasawwif, ada sufi, itu beda. Mutasawwif itu orang yang belagu kayak dia sufi, berserban-serban sufi, kopiah sufi, tasbih sufi. Tapi dia sebenarnya nggak sufi, dia sufulus, suka fulus. Maka beliau menjawab, ya, fakullun abbara bima waqa'a lahu.
Jadi kalimat ihsan tadi, ihsan ibadah seakan berdialog, ketemu Allah, memandang Allah. Jika tidak memandang Allah maka merasa dipandang oleh Allah. Itu sama kayak orang ditanya, apa rasamu tentang cinta? Apa definisimu tentang cinta? Sampai sekarang ketemu gak definisi paten tentang cinta? Gak ada. Kita udah nanya sama psikolog, gak ketemu juga katanya. Ya, ketemu, apalagi ke setiap orang yang merasa jatuh cinta itu beda-beda. Sufi itu ibarat orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, maka definisinya beda-beda. Apa kata beliau? Fakullun abbara bima waqa'a lahu. Setiap pelaku ihsan, pelaku amal qalbu akan mengibaratkan, mengungkapkan tentang tasawuf definisi yang sesuai dengan apa yang dia alami. Oleh sebab itu definisi tasawuf itu tidak satu. Definisinya bisa lebih dari 1000. Karena makomat yang Allah beri, tahapan-tahapan rohani yang Allah beri itu tidak terhingga. Contoh, apa itu khusyuk? Macam-macam kan jawabannya? Ada yang bilang khusyuk, kamu baca, kamu faham. Bagi saya itu belum khusyuk. Karena saya sudah mengerti bahasa Arab bertahun-tahun dan itu nggak khusyuk. Itu cuma nerjemah. Menerjemah lagi sholat nggak khusyuk, Pak, capek. Lelah sekali kepala kita menerjemah. Tapi kalau sudah cinta, lalu saya sholat yang 11 rakaat, 20 rakaat setiap Ramadan itu terasa sebentar. Maka ada orang mengatakan al-khusyu'u munajatun. Khusyuk itu kamu bermunajat kepada Allah. Lalu ada lagi teman mengatakan khusyuk itu sedikit sekali. Kamu ingat Allah saat tasyahud dan assalamualaikum. Dikit amat khusyuknya. Berarti dia cuma dapatnya segitu. Ada yang menerjemahkan khusyuk kalau sholat pakai baju koko. Ya, dulu saya masih ingat teman saya mengatakan kamu sholat khusyuk itu jangan pakai levis, jangan pakai kaos, pakainya pakai baju koko. Coba yang sudah sholat pakai baju koko khusyuk nggak? Nggak ngaruh. Pakaian ini nggak ngaruh. Satu kali Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu alaihi wafat tahun 150 Hijriah. Beliau lagi ngajian begini, dulu kan nggak ada kursi. Kakinya kram. Apa kata beliau? Wahai murid-muridku, izinkan aku meluruskan kakiku. Semuanya, ya pantas gurunya diizinkan. Tiba-tiba ada orang berserban bagus, gamisnya keren, jubahnya luar biasa, masuk. Abu Hanifah kira ini kayaknya orang alim nih, tapi kok nggak ada di sini. Akhirnya Abu Hanifah yang tadi kesakitan kakinya, beliau melipat kakinya dan bersila seperti biasa, menghormati, jangan-jangan ini orang alim. Karena pakaian yang dia pakai pakaian ahli hadis. Selesai kajian, tanya jawab. Mulailah orang itu bertanya. Ternyata pakaian gak jaminan orang itu cerdas. Apa pertanyaan dia? Pertanyaannya awalnya masih serius. Ya Abu Hanifah, mata yuftirus sha'im? Hei Abu Hanifah, kapan seseorang itu boleh berbuka? Karena Abu Hanifah masih menakar-nakar, mengira-ngira ini orang nguji atau apa. Maka beliau jawab dengan detail. Idza gharabatis syams fa'alaihi bil iftar. Siapa yang mengalami matahari terbenam maka boleh berbuka. Itu pertanyaannya masih oke. Tapi pertanyaan kedua Abu Hanifah mulai senyum. Apa pertanyaannya? Ya Abu Hanifah, kaifa idza lam taghrubis syams? Kayaknya fasih enggak tuh bahasa Arabnya? Paham enggak? Apa kali terjemahannya? Hei Abu Hanifah, bagaimana jika matahari tidak pernah terbenam? Abu Hanifah langsung selonjorin kakinya. Orang bodoh tuh. Orang bodoh pakaian alim. Langsung beliau nggak ngomong, nggak bilang ente bodoh. Jadi ketika kita tahu ada orang bodoh, kita nggak perlu bilang ente bodoh. Ketika kita tahu orang itu sesat, ahli bid'ah, kita juga nggak perlu mengatakan ente ahli bid'ah, ente sesat, itu nggak perlu. Cukup dimaklumi. Apa kata Allah? Fa'arid anil jahilin. Maka berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti. Jangan dibahasakan. Nanti orang mengerti sendiri. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Manusia itu kayak punya mutiara. Punya simpanan di dalam dirinya.
miftahuha al-kalam. Kapan diketahui nilai dari apa yang dia simpan? Jika dia berbicara. Jadi teman-teman semua, saya sudah ukur orang-orang yang di YouTube, yang di kajian-kajian offline, ketika dia berbicara satu ilmu sesukanya, kita sudah langsung ukur, oh berarti dia bacaannya belum oke. Ngaku Ustadz Sunnah, tapi bilang tidak ada sufi di zaman salaf. Berarti Sahih Bukhari belum khatam. Karena Imam Bukhari belajar ke seorang sufi juga. Siapa imam yang kelima dalam kitab hadis? Namanya Imam An-Nasai. Imam Nasai ini dalam kritik hadis lebih kencang dari Imam Bukhari, tapi dalam kualitas hadis lebih kuat Imam Bukhari. Namanya Imam An-Nasai, wafat tahun 303 Hijriah. Tahun berapa wafatnya? Tapi umurnya panjang ya, masih ketemu Imam Bukhari. Beliau belajar kepada seorang sufi dan ditulis namanya dalam kitab Sunan An-Nasai, namanya Yahya ibn Yahya As-Sufi. Yahya ibn Yahya As-Sufi, silakan dilihat. Kalau nggak percaya silakan dilihat. Dan itu ulama salafus saleh. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan tidak ada sufi di zaman salaf? Atau yang nukil perkataan Imam Syafi'i, jika kamu ingin bertanya kepada orang bodoh, maka bertanyalah ke sufi. Itu bukan sufi tapi mutasawwif. Bedakan sufi dengan mutasawwif. Sufi orang yang betul-betul kalbunya bening, lahir batin. Kalau mutasawwif kayak tadi, berpakaian pakaian soleh tapi kalbunya belum soleh. Maka ini rumus, fakullun abbara bima waqa'a lahu. Setiap kelompok, setiap orang mengibaratkan, mendefinisikan sesuai dengan apa yang dia rasakan. Wastiqsa'u jami'i yukhrijuna 'anil maqsud minal ijaz. Terus kemudian beliau memberikan pendapat Imam Al-Jariri ya. Apa kata beliau? At-tasawuf dukhul fi kulli khuluqin saniyyin. Jangan-jangan di depan saya sudah banyak yang sufi. Sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Setiap tindakan masuk dari akhlak yang buruk masuk ke akhlak yang baik. Saniyin, akhlak yang lurus, yang luhur, ya? Yang bagus. Nyapa orang bagus nggak? Bagus. Suka kasih senyum ke orang bagus. Suka bantu orang bagus. Itu sudah sufi. Itu sudah sufi. Kita ngobrol sama orang, kita perhatikan dia. Itu sudah disebut akhlak sufi. Sederhana tuh? Sangat sederhana. Maka sufi itu ciri-cirinya cuma satu, al-akhlaq al-karimah, akhlak yang terpuji. Cuma itu aja. Jadi belum tentu pengamal tarekat itu sufi. Karena banyak pengamal tarekat sekarang itu kayak institusi dan merasa tarekatnya paling benar. Itu belum tentu dia sufi. Siapa tahu tadi sufu ya? Namun biasanya kalau sudah bertarekah, akhlaknya tambah bagus seharusnya, ya idealnya, gitu ya. Maka dikatakan di situ wal khuruj min kulli khuluqin dani, masuk ke akhlak yang mulia, keluar dari akhlak yang hina. Akhlak itu terbagi dua, akhlak kepada khalik dan kepada makhluk. Kepada makhluk dibagi tiga. Akhlak kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan kepada semua makhluk Allah selain manusia. Bisa hewan, bisa. Nah, makanya Nabi SAW berakhlak ke semut. Semut gak berani dibunuh sama Nabi. Ini yang sembarangan bunuh-bunuh semut. Kecuali semutnya udah ganggu. Jadi ada akhlaknya. Sederhana kan yang disebut sufi. Tapi sekarang kayaknya jadi ejekan. Sufi ente. Kayaknya ejekan. Dan itu ejekan terhadap pokok agama. Karena salah satu ya, pokok agama itu, jadi agama itu ada tiga, kita sudah bahas. Ahli fikih, faqih, ahli kalam, ahli tauhid, muwahhid, ahli bisa kita sebut juga dengan ilmu teologi, ilmu usuluddin, usuliyun, dan kemudian ahli ihsan yang kita sebut ahli sufi. Mengejek mereka sama dengan mengejek agama. Ya. Jadi nggak boleh ngejek orang sufi. Sufi ente, maksudnya untuk ngejek dia nggak boleh, ya. Suatu kali Imam Salafus Saleh, Imam Junaid,
yang diperkirakan wafatnya 297 atau 298. Sufi enggak? Sufi. Salaf enggak? Salaf 200. Ya, Imam Salaf nih ngomong nih. Dan Imam Junaid disepakati kewaliannya baik oleh anti tasawuf ataupun pro tasawuf. Siapa yang anti tasawuf? Kayaknya baru-baru ini ya. Imam Ibn Taimiyah tidak pernah anti tasawuf. Tapi beliau punya manhaj memilah-milah, ada tasawuf yang positif, ada tasawuf yang negatif. Itu Ibn Taimiyah, Imam Salafi. Maka tasawuf beliau dikembangkan oleh murid terbaiknya Ibnu Qayyim, dan beliau melahirkan karya-karya tasawuf yang siapapun yang mengkaji Imam Salafi pasti faham maksud saya. Imam Ibnu Taimiyah punya 2 jilid tentang tasawuf dalam Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Qayyim punya berjilid-jilid. Madarijus Salikin itu 2 jilid besar. Ada Iddatus Sabr 1 jilid. Ada Awad Dawa, macam-macam. Itu karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, imam yang digelari Syekhul Islam. Maka kita heran, yang ngaku ikut salaf sekarang kok anti tasawuf. Lalu salaf yang mana yang diikuti? Imam salafinya sufi? Saya sering cerita, ini tolong diingat-ingat. Imam Ibn Taimiyah selesai subuh baca Fatihah 40 kali. Adakah Nabi disebutkan di riwayat Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya mewiridkan Fatihah 40 kali subuh-subuh? Nggak ada. Ditanya oleh muridnya, wahai tuan guru, wahai syekh, untuk apa engkau membaca Al-Fatihah 40 kali? Apa jawaban beliau? Aku berharap dengan bacaan Fatihah ini yaftahillahu li makna hadhil ayat, agar Allah membuka kepadaku makna ayat-ayat ini. Jadi beliau membaca satu ayat mentok, nggak nyambung maknanya. Padahal imam, jadi gurunya sudah meninggal. Gimana caranya? Udah mengadu kepada sang maha guru Allah Ta'ala. Nah itu hebatnya ulama. Jadi ulama itu nggak pernah itu stres, itu nggak pernah ulama itu suntuk. Dan gak pernah ulama itu mentok, itu gak ada. Ulama itu ketika mentok masih ada yang maha di atasnya, Allah Ta'ala. Jadi guru meninggal, guru hidup, itu sama aja bagi orang yang alim. Itu sebabnya Bapak Saudara Allah, tolong diingat kalimat ini. Orang yang mengenal Allah hatinya tidak pernah kesepian. Orang yang mengenal Allah hatinya tidak pernah kesepian. Bagi dia justru sepi itu nikmat. Bukankah orang yang sudah jatuh cinta selalu ingin berduaan dengan yang dicintainya? Betul? Maka seorang yang sudah kenal Allah dan sudah mengenal kebaikan-kebaikan Allah, dia jatuh cinta kepada Allah dan ingin selalu berdua dengan Allah. Itulah sebabnya juga kenapa ahli-ahli zikir itu senang menyendiri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah selalu menangis setiap kali fajar terbit. Kenapa? Waktuku bermunajat, bercengkrama kepada Allah terganggu oleh kalian. Karena setiap ba'da subuh selalu orang ngaji hadis kepada beliau. Tapi kalau bukanlah karena hadis, beliau nggak terhibur juga. Akhirnya terhibur lagi dengan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Junaid. Imam Junaid guru dari Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Ditanya mengenai apa itu tasawuf. Nah, pengalaman beliau lain lagi. Apa kata beliau? Ayyumitakal haq anka wa yuhyika bihi. Allah mematikan sifat-sifat burukmu wa yuhyika bihi, lalu menghidupkanmu dengan hidup yang baru. Ini yang disebut mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum mati. Itu bukan hadis Nabi. Itu perkataan Umar bin Al-Khattab yang mengatakan, ini ada dalam Sunan Tirmizi, seingat saya, mutu qabla an tamutu. Ya, maksudnya ingatlah kematian sebelum benar-benar mati. Itu sufi. Itu sufi. Sederhana tuh. Ya? Dan itu berarti ada di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ada lagi pendapat ulama-ulama ya. Amr bin Utsman Al-Makki ditanya, apa itu tasawuf?
Apa jawaban beliau? Ayyakunal abdu fi kulli waqtin mimma huwa aula bihi fil waqt. Bahwa seorang hamba Allah fi kulli waqtin, setiap saat, bima huwa aula bihi fil waqt, selalu berusaha melakukan hal yang terbaik dari sebelum-sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya. Itu sufi. Berarti sufi itu nggak pemalas, nggak ada pemalas. Sufi itu ada yang pedagang. Siapa itu? Gurunya Imam Junaid, namanya Syarif Sakti. Dia punya toko, Pak. Seandainya Syarif Sakti hidup hari ini, dia mungkin punya toko online. Mungkin dia punya toko di Tokopedia itu ya. Itu Imam Syarif Sakti. Dan saya sering cerita, Syarif Sakti tokonya selamat ketika semua toko terbakar. Dilaporkan, jadi dulu lagi zikir, lagi ngajar orang, terus ada orang mengatakan, wahai Tuan Guru Syarif Sakti, ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Pasar terbakar, tapi tokomu selamat. Apa kata dia? Alhamdulillah. Itu benar gak sikapnya? Benar ya? Iya benar ya. Apa kata Imam Syarif Sakti? Inilah astaghfirullah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun yang lalu, min ajli qauli alhamdulillah. Karena aku pernah bersyukur kepada Allah saat semua orang dapat musibah, aku mengatakan alhamdulillah. Itu sufi level tinggi. Jadi dia merasa, kenapa aku individual ya? Merasa senang ketika selamat, yang lain gak selamat. Itu gak sufi, itu sufu. Dan beliau mengistighfarkan. Maka istighfar level ini bukan istighfar dari dosa fisik, tapi dosa batin. Istighfar dosa sosial. Apakah kita sudah istighfar dari dosa sosial, dosa akhlak, dosa nyakitin orang? Beliau nggak nyakitin orang, tapi kalimatnya itu kalau terdengar oleh orang-orang yang terbakar tokonya, kira-kira gimana? Alhamdulillah tokoku nggak kebakar, toko dia kebakar. Gimana perasaan orang itu? Masya Allah ya. Berarti orang-orang yang seperti itu individualis, ingin menang sendiri. Nah, ini yang disebut sufi, teman-teman ya. Jadi bukan sufi itu bukan yang nggak ngomong-ngomong sendiri gitu, bukan. Itu bukan sufi. Kemana rambutnya panjang ya? Kalau mau rambut panjang itu urusan antum itu ya. Rambut panjang itu ada hadisnya, tapi nggak panjang-panjang amat ya. Ini kan sekarang lagi tren nih kiai rambut panjang. Ada hadisnya, tapi nggak panjang-panjang amat. Nutupin sampai ke leher itu ada. Insya Allah sekali seumur hidup nanti saya amalkan di situ ya. Tapi sekarang belum pas, masih ngajar di kampus. Nanti ditiru sama mahasiswa kita. Baik. Lalu apa itu ciri-ciri sufi? Mau cari tahu? Mau pengen tahu siapa itu sufi? Biar kita nggak salah cari orang. Ya, dikira sudah pakai serban sufi, udah dapat ijazah tarekat sufi, belum tentu. Ijazah tarekat itu ijazah tertulis. Sufi itu urusan kolbu, bukan urusan tulisan. Ya, bukan urusan tulisan. Apa jawaban Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi? Beliau mengatakan alamatus sufiyus shadiq. Ciri-ciri sufi yang shadiq. Jadi ada sufi yang palsu, ada sufi yang hakiki, shadiq. Di sini ada Kiai Ahmad Shadiq ya. Itu sufi yang shadiq insyaallah. Ayaftaqira ba'dal ghina wa yazilla ba'dal azzi wa yukhfi ba'da syura, sampai akhirnya ya. Apa kata beliau? Ciri-ciri sufi yang hak, dia meskipun telah berkecukupan, tapi dia tetap hatinya bergantung kepada Maha As-Samad, Allah tempat bergantung. Wa yazillu ba'dal izz, meskipun dia dimuliakan orang, tangannya dicium orang, dimintain doa sama orang, tapi dia merasa dirinya paling hina di hadapan manusia. Saya membaca kitab Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu karamahnya luar biasa. Beliau kalau doa pakai air putih bisa nyembuhin orang. Beliau kalau ngundang ribuan orang, itu cukup dengan satu kambing, itu semua kasih makan. Karamahnya. Tapi setiap kali kajian beliau mengatakan, saya berharap keberkahan dari doa murid-murid saya.
Kenapa? Mereka kan tidak tahu isi hatiku. Yang mereka tahu cuma serbanku tebal, gamisku bagus, serbanku ya muter berkali-kali, jubahku berwarna macam-macam, tasbihku panjang. Yang mereka tahu aku ini soleh, padahal aku tidak soleh-soleh amat. Jadi beliau mengatakan, seandainya orang tahu isi hatiku, mereka tidak akan lagi mau ngaji kepadaku. Itu semua sufi merasa begitu. Gak ada yang merasa makomnya lebih tinggi dari makom orang lain. Dan ternyata itu ada dalam Kitabul Iman. Maka kalimat sufi-sufi, ajaran-ajaran sufi muncul dalam kitab Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari belajar ke seorang sufi yang nyambung kepada sanad Hasan Al-Basri. Disebutkan di situ Hasan Al-Basri berkata, "Man amina minan nifaq fahuwa munafiq." Siapa yang merasa dia aman dari sifat munafik, itulah munafik sebenarnya. Siapa yang merasa dirinya munafik, insya Allah dia terbebas dari kemunafikan. Hati-hati, politik, gerakan-gerakan keagamaan sekarang bikin orang merasa dirinya tidak munafik. Ya, justru nuduh orang munafik. Ciri-ciri sufi itu nuduh dirinya munafik. Maka ketika sufi dikafirkan orang, dia nggak marah. Imam yang kontroversial, tapi saya sudah bedah akidahnya waktu S1, S2, dan ternyata akidahnya Ahlussunnah, ahli hadis. Namanya Imam Ibnu Arabi. Yang orang yang tidak kenal beliau mengatakan beliau ini kafir. Bahkan siapa yang syak terhadap kekufurannya maka kafir. Ada yang mengatakan begitu. Begitu bencinya orang kepada sufi, karena tidak mengerti sufi itu apa. Ibnu Arabi, karena emang beliau ini kata-katanya sedikit agak nyeleneh, tapi ahli hadis. Beliau meriwayatkan hadis sendiri sampai ke Rasulullah, dari fulan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang khatib setiap hari, juga ahli hadis sama dengan beliau, mengkafirkan dia setiap ba'da salat 7 marrat, 7 kali, dan dijadikan wirid. Jadi wiridnya bukan subhanallah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, apa kata dia? Asyhadu anna Ibn Arabi kafir, 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 sampai 7 kali. Dan dia merasa nyaman dengan itu. Tapi tidak sampai 7 hari orang itu mati mendadak. Siapa yang pertama mengunjungi dia? Ibn Arabi. Dan Ibn Arabi ditanya, kenapa ente nggak marah kepada orang ini? Jawaban dia apa? Mungkin yang dia bayangkan tentang Ibn Arabi itu bukan saya. Ya. Saya tidak kafir, tapi kalau saya dituduh kafir, mungkin ada kekufuran di kolbu ini. Itu yang saya perbaiki beberapa hari ini. Jadi beliau nggak marah ketika dianggap kafir oleh orang lain. Gitu. Ya. Maka jangan sedih kalau dibilang ahli bid'ah, santai aja ya. Dia aja nggak ngerti apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Lalu apa yang dilakukan? Beliau mengamalkan satu ajaran ulama-ulama terdahulu, bahwa untuk membebaskan orang-orang fasik dari siksa api neraka dan siksa azab kubur, maka bacakan la ilaha illallah 70.000. Man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah maka masuk surga. Dan ulama ahlus sunnah, baik salafi ataupun tidak salafi, baik asy'ari ataupun maturidi, sepakat bahwa bacaan-bacaan zikir-zikir sampai kepada orang mati. Yang bilang gak nyampe, itu hadisnya aja yang belum nyampe dia. Ya, pemahamannya belum nyampe, karena hadis yang dipakai gak pas. Hadisnya gak ngomong gitu, dia pemahaminya begitu. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Fatihah untuk orang mati sampai. Ibnu Qayyim mengatakan bacaan Fatihah untuk orang mati sampai. Kok sekarang yang ngaku ikut Ibnu Taimiyah bilang gak nyampe? Lalu dia ikut siapa? Ikut Imam Salafi yang mana? Salafi yang mana? Maka Ibnu Arabi, ini Ibnu Taimiyah belum lahir saat itu. Beliau kemudian membacakan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, tapi karena sudah terbiasa, kecepatan lidahnya itu ngikutin kecepatan otak dan kolbunya, bisa khatam dari maghrib sampai sebelum subuh. Maka di saat itu beliau mentakhir salat isya. Mentakhir salat isya, isyanya 3:30. Lalu kemudian berdoa, ya Allah, aku menyaksikan hitamnya wajah orang ini. Tolong dengan keberkahan la ilaha illallah ini bebaskan dia dari azab kubur, azab kematian, dan azab neraka. Itu sufi. Sufi nggak pernah menaruh dendam. Maka orang-orang yang masih belajar tarekat emosional, itu baru belajar tarekat, belum belajar tasawuf. Oke, itu masih proses. Apalagi kalau kajiannya marah-marah mulu, ya, nyala-nyalain mulu, itu udah jauh dari sufi ya.
Dan sufi itu yukhfi ba'da syuhrah. Sufi itu dia menyembunyikan sesuatu dari dirinya setelah Allah populerkan dia. Jadi bagi sufi, populer tidak populer sama. Dikasih populer tidak senang, didiamkan, disembunyikan Allah juga tidak protes. Biasa aja. Maka ciri-ciri sufi itu dikritik, dicaci maki kayak tadi, dia stabil. Emosional ada tapi tidak sampai mengutuk. Ya, tidak sampai kemudian frontal, ya, mengatakan kafir, bid'ah, enggak sampai, ya. Dan saya belum sampai ke makom itu. Ya, yang sampai ke makom itu ya imam-imam ini. Nah, kita masih jauh. Semoga kita sampai ke sana, ya. Nanti coba aja cek pulang ke rumah, terus istrinya agak ngambek-ngambek dikit, nah, jawabnya gimana, ya. Ketemu temennya, ngomongnya agak baikan, atau ngomongnya agak keras, ya. Ketika ada orang mengkritik, lalu balasnya gimana, nanti kita coba lihat. Nah, ini masih banyak nih, ya, definisi sufi. Pendek cerita, ya, tasawuf itu kata Maulana Imam Az-Zarruq punya kitab judulnya Qawaidut Tasawuf. Jadi yang ingin mempelajari apakah itu tasawuf, cari kitab judulnya Qawaidut Tasawuf. Di situ antum akan lihat bahwa tasawuf tidak pernah lepas dari syariat. Tasawuf selalu berkaitan dengan ahli hadis, ahli fikih. Bahkan disebutkan, jika ahli fikih debat sama sufi, maka yang didahulukan selalu fikih. Sufi belakangan. Karena sufi ngomong kolbu itu urusan Allah. Sedangkan ahli fikih ngomong tentang hukum yang sudah jelas. Gitu. Ya. Apa kata Imam Az-Zarruq? Definisi tasawuf itu banyak sekali, bahkan sampai 2000 makna. 2000 makna itu menunjukkan bahwa ulama salaf dulu jika dikumpulkan pengalamannya 2000-an tentang tasawuf. Tapi intinya cuma satu. Yang kita baca dalam awal iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan ujungnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau itu tasawuf, adakah yang perlu menentangnya? Wajjahtu wajhiya, ya Rabb. Jadi ketika kita takbir, kenapa antum enggak khusyuk? Karena ketika baca iftitah tidak memaknai dan tidak merasakan, enggak cukup menerjemah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan jiwaku, qalbuku, pikiranku, tubuhku kepada pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Allah. Hadap itu di depan atau jauh? Maka Nabi mengatakan, jika kamu sholat jangan meludah ke depan. Kenapa? Allah ada di depanmu. Dalam bab ini Allah boleh diimajinasikan betul-betul di depan, tapi bukan berarti Allah menempati ruang depan, karena Allah bukan benda. Ya, kita sudah bahas di waktu yang lain, nanti kita bahas lagi. Allah itu kalau disebut di atas aras, bukan berarti menempati aras. Jika turun bukan berarti pindah. Kalau kita kan dari atas ke bawah turun. Allah itu bukan benda, maka tidak ada gerakan. Karena dia maha sempurna. Yang bergerak bertempat itu tidak sempurna. Nah, teman-teman semua ikhwan akhwat fillah jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Jadi kata beliau, tasawuf itu adalah qalbumu menghadap kepada Allah. Maka sejauh mana qalbu ini menghadap kepada Allah dalam zikir, dalam luar zikir, dalam solat di luar solat, dalam bekerja di luar bekerja, dalam berumah tangga di luar rumah tangga, qalbunya connect kepada Allah, itu sufi. Sudah begitu belum? Maka mohon maaf, orang yang menikah lalu baca doa sebelum menggauli pasangannya itu sufi, karena qalbunya nyambung. Orang yang makan, minum, lalu baca bismillah, itu sudah sufi, walaupun dia membid'ahkan tasawuf. Sederhana, ketika keluar rumah, kaki saya keluar kaki kanan, lalu mengatakan, ya Rabb, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau. Itulah sufi. Jadi setiap aktivitas kalbu yang nyambung kepada Allah, itulah tasawuf, nggak lebih. Namun, jika memang tidak suka dengan istilah tasawuf, silakan ganti istilahnya kalau mau. Tapi saya nggak mau ganti, karena istilah ini sudah paten di kalangan ulama salaf. Mau ganti sekarang istilahnya apa? Tazkiyatun nafs.
Ya, tazkiyatun nufus. Di Quran tazkiyatun nufus ada dua maknanya, ada yang positif, ada yang negatif. Qad aflaha man zakkaha, itu oke, yang positifnya. Tapi ada Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci. Maka kajian tazkiyatun nafs itu nggak tahu yang mana. Tapi pas cek kajian tazkiyatun nafs, kitabnya kitab tasawuf. Apa yang dipakai oleh kawan-kawan kita yang mengharamkan tasawuf itu kitab Minhajul Qasidin, mukhtasarnya, karya Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengikhtisar kitab tasawuf karya Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengikhtisar kitab tasawuf nomor 2 paling besar, judulnya Ihya Ulumuddin. Maka orang-orang yang menggunakan tazkiyatun nafs selalu menolak istilah tasawuf. Itu kayak ketemu bapaknya tapi nggak kenal bapaknya. Kurang ajar atau banyak ajar itu? Atau jahil? Udah selesai. Jahil itu kan bahasa Arab. Bahasa kasarnya bodoh. Bahasa halusnya kurang ngerti. Nah, kita pakai mungkin dia kurang ngerti, gak usah bilang jahil ya. Walaupun emang benar-benar ya, antum aja yang bilang gitu ya. Oleh karena itu, makan Allah, jangan menilai tasawuf dari Google. Karena kalau cari di Google selalu tasawuf itu negatif ya. Saya juga search tasawuf itu apa sih di Google, oh macam-macam. Apalagi di YouTube. Nah, sekarang kita sudah bukakan kitabnya dan kita tutup dengan sebuah kalimat. Apa kata Imam Junaid? Ilmuna, yaitu ilmu tasawuf, musyayyadun. Di riwayat lain muqayyadun. Saya pakai yang pertama, musyayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita, ilmu tasawuf berpegang erat, berkaitan erat dengan kitab dan sunnah. Masalahnya pemahaman orang terhadap kitab dan sunnah ini beragam. Ada yang full, ada yang kurang full. Sehingga saya misalnya kurang paham. Saya kira orang yang di luar sana yang beda paham sama saya kira dia ahli bid'ah. Padahal belum tentu. Siapa tahu dia yang ahli sunnahnya. Ya. Jadi beliau mengatakan tasawuf itu selalu berkaitan dengan kitab dan sunnah. Coba tanya Ustadz Ahmad Shadiq ya, pasti penjelasannya sama. Siapa lagi yang ngajar tazkiyatun nafs tasawuf di sini? Siapa lagi Pak Bambang? Itu aja ya, Ahmad Shadiq dan lain-lain. Atau tanya ke guru besar kita. Ya Allah yahfaz, Said Agil Munawwar, bukan Said Agil Siraj ya. Said Agil Munawwar. Jawabannya sama. Siapa lagi? Habib Omar. Siapa? Ya, Habib Omar di sini ada ya. Atau tanya ke ahli tafsir, Ustadz Ali Nurdin, Ustadz Mukhlis. Ustadz siapa lagi? Yang ahli terjemah itu Ustadz senior saya, Syarif Hidayatullah. Semuanya akan menjawab seperti yang kita jelaskan. Coba cek sesekali ya, kalau nggak percaya. Dan mereka menolak kajian-kajian tasawuf yang bersifat kebatinan atau kesaktian. Maka makan Allah, mari berpikir positif dan objektif. Tanya kepada ahlinya, semoga Allah melapangkan dada kita dan meluruskan kalbu kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.